Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, jumpa lagi dengan Ibu di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, kali ini Ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan judul Pengaruh Perubahan dan Interaksi Keruangan terhadap Kehidupan di Negara-negara ASEAN. Dalam episode yang ketiga dengan tema Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ya, anak-anakku yang hebat, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah 1. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. 2. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Baiklah, kita akan mulai mempelajari pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Anak-anakku, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Ya, reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut adalah salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Masih di channel Sri Asih Rezeki. 1. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan mendirikan industri di suatu tempat. 1. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Yang keempat adalah industri dibangun dekat dengan bahan baku, maka lahan pertanian menjadi pilihan yang terbaik. 5. Faktor sosial dan budaya hukum waris, yaitu konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, awalnya sebagian petani di pedesaan mempunyai tanah. Namun kemudian mereka menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Sebagian anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian, tetapi diganti dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Ada juga sebagian yang tidak menggeluti di dunia pertanian, namun lebih suka menggeluti di usaha perdagangan. Hal itu dikarenakan sejak kecil mereka tidak dikenalkan bagaimana mengelola lahan pertanian, namun lebih banyak mereka menempuh pendidikan di sekolah formal maupun non-formal. Baiklah, kita memasuki dampak yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian ke lahan industri. 1. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. 2. Lahan pertanian sekitar industri
berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air, maupun udara. 3. Konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Dampak yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian ke lahan industri yang keempat, tingginya angka urbanisasi. 5. Harga pangan semakin mahal. 6. Sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai. Masih di channel Sri Asih Rezeki. 2. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, maka area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Di situ terlihat pemukiman di antara lahan area persawahan. Masih pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi, jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Perhatikan gambar di samping. Baiklah anak-anakku, kita memasuki dampak yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, perhatikan informasi berikut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan tiap tahun area persawahan diprediksikan terus berkurang. Di sisi lain, program cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah diklaim mampu mengatasinya. Ya, anak-anakku, perhatikan informasi berikut ini. Badan Pertanahan Nasional atau BPN pada tahun 2013 menyatakan bahwa luas lahan baku di Indonesia adalah 7.750.999 hektar. Namun, angka tersebut direvisi tahun 2018 menjadi 7.105.145 hektar. Dari data tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun, terlihat penyusutan lahan baku sebesar 645.854 hektar. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR atau BPN, Muhammad Ihsan menjelaskan bahwa penyusutan tersebut terjadi karena adanya perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman penduduk. Hal ini juga dipicu oleh kepadatan jumlah penduduk. Perhatikan gambar di samping. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, perhatikan informasi berikut ini. Sumber daya lahan pertanian Indonesia dihadapkan pada persoalan serius. Penguasaan lahan pertanian per kapita semakin sempit dan jumlah petani gurem semakin meningkat. Laju konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian
kurang lebih 110 hektar per tahun. Pada sisi lain, luas lahan kritis makin meningkat. Terjadi degradasi lahan pertanian dengan laju 2,8 juta hektar per tahun, khususnya lahan sawah. Selain itu, masih luasnya lahan marginal yang tidak mendukung pertumbuhan produktivitas hasil pertanian tanpa dukungan masukan teknologi. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anak, kembali kita ikuti informasi berikut ini. 1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mencatat realisasi cetak sawah sampai bulan Desember telah mencapai 5.827 hektar atau 97% dari target 6.000 hektar yang ditetapkan untuk 2019. Yang kedua, selain itu BPN juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, mengingat Pemda memiliki peran besar dalam pembuatan kebijakan di wilayahnya yang dapat menerbitkan perda terkait dengan luas lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan lahan industri. Ya, anak-anakku, sebagai bahan belajar kalian, Ibu akan sertakan 4 pertanyaan untuk kalian di materi berikut. Yang pertama adalah 1. Prediksikan apakah yang akan terjadi apabila lahan pertanian mengalami perubahan fungsi menjadi lahan industri. Yang kedua, prediksikan apakah yang akan terjadi apabila lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan pemukiman. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu untuk memecahkan hal tersebut? Dan yang keempat, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Ya, anak-anakku yang hebat, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah kalian wawasan tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lahan pemukiman. Sampai jumpa lagi, ketemu Ibu di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.